Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, sesaat lagi masyarakat terutama para pelajar akan menikmati musim liburan panjang sekolah yang dimulai sejak akhir Juni hingga pertengahan Juli 2025. Momen libur panjang ini pun menjadi asa bagi sektor usaha biro perjalanan, hotel, dan restoran untuk meraih cuan lebih banyak lagi. Pasca liburan panjang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat kini tengah menantikan kembali momen libur panjang tersebut, yaitu di musim libur sekolah. Biasanya jadwal libur sekolah ini dimulai pada Juni hingga pertengahan Juli 2025. Sedangkan periode rata-rata libur sekolah akan berlangsung selama 2 hingga 3 minggu, namun bergantung kepada ketentuan di masing-masing daerah. Momen libur panjang ini pun membangkitkan kembali asa sejumlah sektor usaha di tanah air, diantaranya pariwisata, biro perjalanan, hotel, dan restoran. Pelaku usaha tentu akan memanfaatkan momentum ini secara optimal meski masih dibayangi dengan adanya penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dengan rencana meluncurkan sejumlah kebijakan insentif di momen libur sekolah ini. Salah satunya insentif di sektor transportasi seperti diskon tiket kereta api sebesar 30%, diskon tiket pesawat berupa PPNDTP 6%, dan diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Lantas, apakah momentum libur panjang di masa pergantian tahun ajaran baru ini akan menjadi booster bagi sektor pariwisata dan bisnis biro perjalanan, serta hotel dan restoran? Simak ulasan lengkapnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, asa industri pariwisata dan perhotelan di momen libur sekolah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Halo Bu Pauline, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Pras? Kabar baik juga Ibu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada juga Pak Yono Alahai, beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Halo Pak Yono, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, Alhamdulillah baik. Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Yuno. Dan sebelum membahas lebih jauh, Bu Pauline mungkin bisa mereview sedikit deh terkait dengan kinerja industri pariwisata, kemudian bagaimana juga dengan bisnis biro perjalanan hingga kuartal 2 tahun 2025 ini. Mas Pras, ini antara mau jujur sama mau sugar coating nih. Jadi kalau Oke. sebenarnya waktu itu kayak sempat bulan lalu juga sempat kita tampilkan data-datanya ya, kayaknya memang agak kurang baik. Alhamdulillah puji Tuhan bulan April ini sudah agak mendingan, minusnya nggak sebanyak bulan Maret Mas Pras. Oke. Jadi kalau di bulan Maret yang lalu itu minusnya masih minus internasional ya, kita bicara soal internasional. Oke. Overall minusnya itu masih 15,88 di bulan Maret, tapi di bulan April masih minus, tapi minusnya udah 0,89% Mas Pras. Oke. Year to year compare ke 2024. Itu di sisi penjualan internasional. Lalu di sisi penjualan domestiknya sendiri, minusnya udah nggak minus lagi. Jadi kalau bulan Maret itu masih minus 11,65%. Bulan April ini sudah naik 3%. Jadi overall udah membaik dan semoga kami harapkan akan lebih membaik lagi. Oke, nah triggernya apa nih Bu? Kalau kita lihat ini kan potensinya menarik nih, kita cermati perbaikan dari sisi bisnis di kawasan internasional, kemudian domestiknya juga begitu. Kelihatannya memang karena waktu itu kan habis Lebaran ya, bulan puasa, Lebaran memang orang tuh menahan untuk tidak spending. Oke. Lebih banyak spendingnya untuk keperluan Lebaran. Lalu juga dengan adanya perbaikan koreksi mata uang, sekarang mata uang kita nggak selemah sebelumnya, jadi orang juga lebih berani spending. Tadinya kan masih menahan diri tuh, mau Oke. pergi kok takut gitu ya, harganya mahal, tiketnya mahal, turnya mahal. Iya. Jadi sekarang dengan perbaikan, dengan koreksi mata uang lebih membaik sih. Oke, sudah mulai ada perbaikan dari sisi konsumsi ya masyarakat begitu ya. Baik, nah bagaimana dengan bisnis industri hotel dan restoran nih Pak Yuno? Mungkin bisa juga menyampaikan apakah secerca harapan juga seperti yang dirasakan juga tadi oleh industri pariwisata, kemudian biro perjalanan begitu Pak? Ya, thank you Mas Pras. Saya tadi
senyum-senyum tuh, Mbak Pauline bilang sugar coating tuh. Terus kalau Ya. dengar minusnya dia tuh di dalam hati saya tuh, Hmm. itu mah kecil amat gitu. Nah Wow, ini nih yang di oke. hotel nih yang luar biasa nih Mas Pras nih. Jadi eh, data kita Hmm. terakhir dengan yang sudah terjadi Januari sampai April 2025, Oke. beberapa harapan-harapan di titik-titik liburan itu kita merasa itu kita nggak achieve. Nah, tapi bukan berarti kita uh, putus harapan. Kita Oke. bicara liburan ini harapannya adalah memang uh, daya beli membaik sih kalau dari sektor hotel. Karena uh, satu, kegiatan-kegiatan yang tadi Mbak Pauline saya setuju bilang bahwa di momentum Lebaran tuh ada momentum lain yang dibutuhkan masyarakat selain untuk berlibur karena kan kita itu kan bukan kebutuhan primer gitu. Nah, tapi kalau bicara eh, data-data yang tadi saya bilang perbandingan libur Lebaran antara tahun ke tahun ini yang paling rendah. Makanya Oke. kita tetap melakukan eh, kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi, gimana caranya menarik daya beli dan bagaimana caranya memanfaatkan libur Lebaran ini menjadi sebuah momentum untuk kembali mengembalikan minusnya kita yang udah terjadi di Januari sampai April gitu, Mas Pras. Oke. Nah, Pak Yuno kan sesaat lagi juga ada momentum libur sekolah begitu kan, Juni Juli begitu. Apakah kali ini begitu bisa menjadi booster juga bagi bisnis hotel dan restoran di pertengahan tahun? Ya, tentunya ini akan menjadi eh, seperti halnya pengalaman tahun-tahun lalu. Libur sekolah memang menjadi momentum untuk perbaikan bisnis kita. Oke. Dan ini memang bisa mengisi waktu-waktu weekdays yang dimana selama ini hotel berteriak tentang efisiensi meetingnya government yang tidak terisi. Karena libur sekolah ini kan tentunya menjadi harapan buat kita. Anak-anak libur, Oke. bisa jalan-jalan, bisa menginap di hotel setiap hari dan otomatis memperbaiki revenue kita gitu. Baik, nah kalau kita lihat dengan kondisi yang sama begitu Bu Pauline, apakah juga momentum libur panjang sekolah ini ya tadi ada asa yang masih bisa kita selipkan begitu bagaimana bisa meningkatkan kinerja tadi yang darinya minus kemudian bisa tumbuh 3% begitu sampai dengan April kan tentu bisa dioptimalkan nih momentum seperti ini Bu Pauline. Pastinya sih Hmm. Mas Pras, apalagi libur sekolahnya kan cukup panjang ya. Jadi Ya, kalau misalkan ini dulu nih kita balik lagi ke zaman dulu ya. Kalau dulu itu kan libur sekolah itu kayaknya pendek karena cuma dari bulan Juni pertengahan sampai bulan Juli pertengahan. Itu zamannya belum ada international school. oke, Sekarang ada international school, jadi liburnya lebih panjang dari awal Juni sampai pertengahan Juli. Itu masa liburannya lumayan lama, baik, 1,5 bulan. Nah, tapi kalau teman-teman travel agent, anggota Astindo, anggota kami itu sudah promosi dari mulai bulan Januari. Jadi kita bukannya sekarang baru jualan buat bulan Juni Juli. oke. Kita sudah jualan dari bulan Januari yang lalu sampai bulan Maret itu kita pameran untuk penjualan di bulan Juni Juli, Mas Pras. Gitu. Nah, jadi dari situ sih sudah kelihatan di mana memang masih bagus dari Ya, untuk yang liburan sekolah ini. Cuma kalau zaman dulu libur sekolah itu jadi kayaknya banyak terbentuk grup-grup grup-grup yang mau berangkat liburan. oke, Cuma kalau sekarang karena masa liburan lebih panjang, lebih terpecah. Jadi kita tuh nggak bisa jualan as a group. As a oke. group besar seperti waktu Lebaran. Kalau Lebaran karena masa liburnya pendek, jadi mau nggak mau orang berangkatnya kan di tanggal itu aja gitu. Jadi mungkin masa keberangkatannya cuma 3 atau 4 hari. Nah, kalau sekarang karena masa liburan panjang, jadi lebih banyak individual trip atau small group gitu. Oke. Jadi beda customer behavior. Nah, bagaimana dengan upaya pemerintah begitu kan sudah ramai ini belakangan ini muncul begitu ada insentif yang akan diluncurkan untuk menyambut momentum libur panjang ini dari pemerintah sendiri begitu ada beberapa item begitu ya. Nah, Anda melihat ya apakah ini lagi-lagi begitu menjadi angin segar juga bagi sektor pariwisata kemudian biro perjalanan juga nih Bu Pauline. Iya, pastinya kita hargai upaya pemerintah, Mas Pras. Tapi Hmm, seperti balik lagi masukan kami sebelumnya di musim oke. liburan Natal, Nataru waktu itu, kemudian liburan Lebaran, sangat baik jika informasi ini disampaikan jauh-jauh hari. Tadi seperti yang saya Oke. bilang, kita sudah jualan dari bulan Januari ke Maret untuk liburan bulan Juni, Juli. Jadi Ya, ya. jangan sampai nih orang-orang atau masyarakat yang sudah masyarakat ini sudah keburu membeli paket perjalanan gitu. Oke. Ternyata tahu-tahu ada nih diskon atau insentif dari pemerintah. Mereka mungkin cenderung sudah pergi ke luar negeri, bukannya bepergian di domestik
Padahal harga domestiknya sekarang bisa akan lebih murah. Kan sayang jadinya. Oke, Gitu. oke Nah, itu mereka dia. ini udah keburu beli duluan. Mungkin mereka beli ke Malaysia, beli ke Thailand, atau beli ke China yang relatif sangat Hmm. murah. Sekarang ini China kan kita tahu pemerintahnya jor-joran dan mereka mensubsidi perjalanan Nah, masyarakat Indonesia untuk berangkat ke China. Yang saya pernah sharing juga, ya, pergi ya. ke Hainan cuma 5 juta. Hmm. Tiket pesawat Jakarta-Bali 3,8 juta. Jadi kan akhirnya mau nggak mau, suka nggak Ya. suka, masyarakat Indonesia ini banyak nih yang lebih memilih untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya itu dia. Nah apakah juga dengan insentif yang tadi kalau kita lihat dengan bagaimana aktivitas perjalanan itu bisa dilakukan dengan cukup masif begitu, ada sektor transportasi, diskon tiket kereta api 30%, pesawat ada PPNDTP begitu, kemudian diskon tiket angkutan laut juga yang bisa mungkin menyentuh 50%. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Bu Pauline dan juga Pak Yono, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara. Ya, ini periode Januari sampai dengan Maret 2025 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pergerakannya. Kita bandingkan dengan tahun 2021, 2022, 2023 sampai dengan 2025 begitu, dengan rentang satu kuartal lah kalau bisa disampaikan, Januari sampai dengan Maret. Ya, trennya naik terus sebenarnya untuk perjalanan wisatawan Nusantara ini yang melakukan bepergian untuk wilayah Indonesia saja begitu ya. Kemudian berikutnya, tujuan untuk perjalanan wisatawan Nusantara ini kemana saja? Yang paling tinggi Jawa Timur ini ada 52,49 juta perjalanan, yang menyusul Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan juga Banten ya. Itu dia. Kemudian bagaimana dengan jumlah perjalanan wisatawan nasional? Ini yang melakukan bepergian ataupun traveling hingga ke luar negeri. Ini pun tidak jauh berbeda. Jumlah perjalanan wisatawan nasionalnya juga menunjukkan tren kenaikan. Nah, berikutnya tujuan perjalanan wisatawan nasional ini kemana saja? Yang paling banyak periode Januari sampai dengan Maret adalah Malaysia, sekitar 658.355 perjalanan, kemudian Arab Saudi dan Singapura. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Yono Alahai, beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi PHRI, kemudian Ibu Pauline Suwarno, Ketua Umum Astindo. Nah ini ya. Pak Yuno, kalau kita dengan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi juga dengan informasi dari Astindo sendiri, ada beberapa kebijakan yang kaitannya dengan perjalanan begitu, transportasi, diskon transportasi untuk kita tahu darat, laut, udara, ini apakah bisa menjadi trigger nih yang mungkin nanti bisa mendorong lagi bisnis restoran dan hotel begitu di daerah-daerah ataupun tujuan wisata lainnya begitu Pak Yuno? Saya sama kayak Mbak Pauline tuh, kita sih appreciate tuh Mas Pras Oke. upaya itu. Namun tentunya berdasarkan pengalaman kemarin Mhm. libur Natal Tahun Baru dan Lebaran, ini tuh kalau bicara bisnis tourism, bisnis travel, promo dilakukan teman-teman industri itu lebih dulu jauh, berbulan-bulan, berminggu-minggu sebelumnya gitu. Sementara kalau Oke. pemerintah mau melakukan, memberikan insentif, memberikan effort gitu, kalau mainnya di last minute rasanya repot ya. Oke, Satu, iya, iya. orang udah kadung beli yang seperti Mbak Pauline bilang. Yang kedua, allotmentnya juga udah habis. Jadi Oke. dirasa percuma itu diskon-diskon dan insentif itu kalau sampai memang udah dibeli dari jauh-jauh hari, yang ada malah jadi nanti backfire buat pemerintahnya. Makanya usul saya, kalau emang udah beneran mau kayak begitu, segera sosialisasikan dengan masif, lalu kemudian beneran tempelin programnya. Jadi masyarakat itu masih bisa segera membeli dan turut menikmati program-program tersebut. Tapi tentunya balik lagi, Iya. kita memang berharap sinergitas antara upaya pemerintah yang cukup baik untuk mendukung pemulihan bisnis kita, itu juga bisa sama-sama sama kita sinergis, kita engage dengan promo-promo kita. Oke. Saya sangat salut lah sama teman-teman travel agent yang tentunya teman-temannya anggota Mbak Paul ini yang sangat bantuin banget bisnis kita. Karena kalau mereka nggak start duluan tuh,
kita juga kadang-kadang kita cuman masih berkutat dengan promo-promo yang depan mata gitu. Nah, Oke. sementara kalau udah dijualin sama travel kan emang Iya, tenggat waktu iya. itu panjang gitu. Makanya insentif pemerintah tadi itu segera direalisasi, Hmm, segera diisi. Kebayang aja tadi Pak Paulin bilangnya udah dari Januari jualannya. Ini oke. kalau Iya. insentif Januari mah dirapatin aja belum kali kalau kayak begitu kan. Makanya Baik, baik. mesti segera gitu Mas Pras. Ya. Nah, Pak Yuno, kalau kita lihat dengan data BPS tadi yang sudah disampaikan perjalanan wisatawan Nusantara masyarakat yang melakukan bepergian itu ada wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta dan Banten. Nah, apakah ini ya terkorelasi juga dengan pertumbuhan positif di daerah-daerah tersebut di sepanjang Januari sampai dengan Maret begitu maksudnya apakah benar-benar terjadi atau bagaimana Pak Yuno? Benar, Hmm, data itu nyata. hmm, Kenapa? Karena infrastruktur Pulau Jawa itu adalah infrastruktur terbaik, Mas. oke. Jadi sekarang masyarakat itu bisa dengan mudah menggunakan kendaraan pribadinya Hmm, untuk berwisata, ya, ya. untuk pindah dari satu kota ke kabupaten, ke kota, ke kabupaten lain, bahkan pindah provinsi dengan mudah dan cepat. Nah, Oke. itu memang data itu linear dengan fakta yang ada. Dan memang eh, teman-teman pelaku usaha di Pulau Jawa yang sedang sangat bersiap dengan libur anak sekolah nanti. Apalagi misalnya Jawa Barat Ya. yang eh, tadinya anak-anaknya mungkin berharap jalan-jalan pada saat study tour, balas dendamnya kan sekarang pergi sama mama papanya nih. Kan Oke, ya, nggak boleh ya. study tour dan sebagainya. Nah, sekarang waktunya untuk di libur sekolah ini mereka akan Hmm. berwisata gitu. Dan tentunya kami siap untuk melayani mereka. Oke, berarti Anda cukup optimis ya menyambut libur panjang sekolah begitu tahun ini ya, Pak Yuno ya? Sangat, Oke, sangat oke. optimis. Nah, Stino sendiri, Bu Pauline bagaimana begitu? Sejauh mana juga asa dari industri pariwisata, biro perjalanan begitu menyambut momen libur sekolah yang cukup panjang, meskipun Anda sampaikan sebenarnya sudah dilakukan persiapan sejak awal tahun, pun sudah ready begitu, Bu Pauline. Iya Mas Yuno, sorry Mas Ya, Pras, kita memang kalau asa sih pasti panjang banget hmm, ya, asa kita pasti besar tuh kita mempertahankan optimisme dan semangatnya kita hmm. bahwa kondisi ini akan baik-baik saja Oke, dan untungnya kalau di travel agent ini kan saya pernah bilang sama Mas Yuno, kita tuh palu gada gitu. Kalau hotel memang cuma jual allotment roomnya saja. Kalau kami oke. kan memang palu gada. Ketika market ini tidak bisa dikerjakan atau mungkin stagnan, akhirnya kita pindah ke market lain. Market domestik yang nggak jalan, kita pindah ke market luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang Ya, kalau di travel agent kita banyaklah selak beluknya, kita bisa cari-cari sana sini. Nah, sebetulnya kami lebih senang kalau misalkan pemerintah tuh bisa bantu kami dalam upaya promosi seperti misalkan insentifnya berupa eh, buy two nights di hotel, get one oke. free night. Ya Hmm, mungkin kalau get one free night-nya hotel nggak bisa kasih one free night ya. Tapi kalau misalkan hotel bisa kasih voucher harga murah di 2 malam itu, lalu 1 malam yang mungkin disubsidi oleh pemerintah, itu akan sangat lebih efektif dibandingkan dengan oke. potongan-potongan harga yang last minute seperti ini gitu. Jadi mungkin Hmm, kami berharap sekali kalau ketika kebijakan ini akan diterapkan, kami dilibatkan dalam diskusi dan itu harus jauh-jauh hari. Karena benar seperti Mas Yono tadi bilang, ketika Pemprov itu banyak sekali yang minta kami travel agent kirim dong paket dong, bahkan Kemenpar ya juga kirim oke. dong paket-paket tur liburan untuk liburan sekolah. Liburan sekolahnya bulan Juni, baru Hmm, dimintanya bulan Mei pertengahan pula gitu. Yang which is ya mungkin seperti Mas Yuno bilang, kamarnya sudah tidak ada di harga khusus. Jadi liburan itu kita nggak bisa kasih harga promo sebetulnya, karena di mana-mana liburan ini penuh. Dan oke. patut dicatat, bulan Juni ini nggak cuma liburan sekolah orang Indonesia, Malaysia, Singapura itu juga Iya. liburan. Tambah lagi Juli, kalau sudah kena ke Juli, Agustus itu summer holiday di mana-mana, Eropa, Amerika, Hmm, Middle East, India itu liburan semua. Jadi sudah pasti em, hotel, travel agent, transportasi tidak bisa memberikan harga diskon gitu. oke. Baik, baik. Nah, lantas apakah akhirnya di momentum libur panjang ini misalnya begitu banyak masyarakat yang justru melakukan bepergian tadi begitu wisatawan nasional kita ke luar negeri kah atau tidak Bu Pauli? Tapi tahan dulu jawabannya kita bahas nanti di segmen berikutnya ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline Soeharno, kemudian ada juga Pak Yuno Alahai. Nah, baik Bu Pauline, sempat tertunda. Nah, lantas untuk momentum libur sekolah tahun ini begitu, apakah akan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya atau sama, atau justru masyarakat kita lebih banyak yang memilih liburan ke luar negeri nih Bu? Silakan. Untuk yang menengah ke atas, Mas Pras, jujur memang mereka masih memilih untuk liburan di luar negeri, terlebih lagi dengan tadi kondisi yang saya bilang conversion rate sudah membaik, Oke, lalu juga kemudahan visa di berbagai negara, ini sangat mendukung sekali upaya masyarakat Indonesia untuk bepergian ke luar negeri. oke. Jadi ini kan salah satu apa ya pintu masuknya nih, salah satu kunci pentingnya juga ketika kita mau mendatangkan banyak wisatawan ke satu negara, itu adalah kemudahan pembuatan visa. Sekarang Australia cuma butuh waktu 1 sampai 2 hari untuk aplikasi visa. Lalu Jepang, Taiwan, jika Jepang sudah punya visa paspor elektronik, sudah free visa, cuma tinggal daftar. Taiwan juga demikian, jika sudah ada visa dari negara-negara tertentu, wisatawan Indonesia pun juga sudah gratis memasuki negara Taiwan cukup dengan daftar online saja. Jadi kemudahan, even Amerika yang kita bilang Amerika ini rasis, Amerika ini menolak pendatang segala macam, tapi saya alami sendiri ketika saya apply visa itu hari itu juga di-approve dan visa berlaku selama 5 tahun. Jadi bayangkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara lain ketika mereka mau mendatangkan wisatawan asing ke negara mereka. Oke. Jadi memang sampai sekarang masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Mas Pras. Ya. Cuma tadi customer behavior saja yang beda, tapi tetap lebih banyak yang bepergian ke luar negeri dibandingkan dengan yang memilih untuk melakukan perjalanan wisata domestik. Wow, oke, oke, itu dari sisi travel agent begitu. Nah, dari hotel dan restoran sendiri ini Pak Yuno, apakah kondisinya berbeda begitu atau memang masih banyak yang memanfaatkan masyarakat untuk bepergian di dalam negeri, kemudian langsung mungkin terkorelasi juga dengan tingkat hunian hotel sendiri yang meningkat begitu menjelang libur panjang sekolah ini? Iya, memang kami ini hanya paling mengandalkan itu adalah wisatawan domestik. Tadi Mbak Pauline bilang kalau yang udah segmen menengah ke atas itu dengan promosi-promosi negara-negara tetangga, negara-negara lain, dengan kemudahan visa dan juga regulasi-regulasinya dan juga sistemnya, ya memang mereka nyedot gitu. Dan kita nggak bisa cegah itu apa boleh buat gitu. Oke, Jadi kalau kita emang mengandalkannya adalah perjalanan dalam negeri, domestik. Libur sekolah yang di dalam negeri ini ya kita siap tampung itu, apalagi juga tadi Mas Pras sampaikan insentif pemerintah juga akan main di sana, meskipun kita juga berharap mudah-mudahan itu nggak sia-sia ya atau nggak ya, telat. Nah, eh, perjalanan dalam negeri ini di dalam industri kita itu yang paling penting tadi Mbak Pauline itu kan punya usul di segmen sebelumnya itu adalah tentang insentif pemerintah yang nambahin betul. kapal malam. Nah, Ya. memang kita tuh nyari itu length of stay gitu. Jadi Hmm. kita berharap dengan libur yang panjang itu mereka bisa spend lebih lama gitu loh. Meskipun nanti segmennya timingnya akan kebagi-bagi. Betul tadi Mbak Pauline bilang. Ya. Paling lama katakanlah 3 malam mereka akan pindah lagi, mereka akan pindah lagi Hmm. atau mereka balik. Nah, hal-hal yang kayak begini yang perlu jadi perhatian buat teman-teman hotel dan restoran itu untuk menyelenggarakan promo. Karena apa? Timing buat kita penting dan agenda-agenda lain juga sebetulnya ada gitu. Namun tadi Oke, disampaikan juga sebelumnya bahwa bukan hanya kita yang liburan nih, Mas Pras. oke. Jadi negara-negara tetangga juga liburan. Nah, makanya kita berharap pemerintah juga mensupport dari sisi kemudahan kedatangan wisatawan mancanegara untuk bisa juga mengisi hotel-hotel kita nanti. Ya, data BPS juga menyebutkan bahwa tingkat penghunian kamar hotel berbintang nih di bulan Maret 2025 lalu tercatat 33,56%. Secara tahunan ini turun 9,85%. Kemudian secara bulanannya bahkan double digit 13,65%. Nah, Pak Yuno, lantas strategi PHRI sendiri begitu untuk memanfaatkan momen libur panjang ini untuk bisa meningkatkan lagi begitu okupansi hotel sendiri seperti apa? Ya, pastinya anggota-anggota kita sudah himbau dan mereka juga sebenarnya udah pada otomatis paham mereka harus berkorelasi sama pemerintah daerah tuh Mas Pras karena kita Oke. bicara panjangnya length of stay itu tentu karena banyaknya atraksi. Jadi Hmm. memang atraksi-atraksi itu hanya dimiliki oleh pemerintah daerah Oke, sehingga iya, iya. komunikasi dengan pemerintah daerah oleh para pengurus PHRI daerah itu menjadi penting. Meskipun memang destinasi-destinasi favorit itu masih menjadi juara, tapi saya yakin
provinsi-provinsi lain dan kota kabupaten lain di Indonesia itu juga sekarang sedang menggiatkan promosinya dari sisi event ataupun atraksi disinergiskan dengan momentum libur sekolah ini. Oke, oke. Nah, lantas Astindo sendiri bagaimana? Ada strategi khusus tidak nih kira-kira dia, Bu Pauline begitu? Kalau memang tadi PRI juga masih mengharapkan ada subsidi langsung yang dirasakan benar-benar manfaatnya bagi pelaku industri hotel dan restoran. Kemudian ada pun juga berharap tadi ada subsidi langsung juga yang diberikan kepada industri pariwisata, kemudian biro perjalanan sehingga ya benar-benar dirasakan begitu manfaatnya bagi meskipun ini adalah manfaat tidak langsung dengan diskonnya misalnya transportasi tadi begitu yang akan diberikan oleh pemerintah, Bu Pauline. Mas Pras, kalau kami jadi karena untuk mensiasati harga kelihatannya murah walaupun promonya nggak ada di musim liburan sekolah, Oke. kami berpartner dengan bank-bank karena bank ini sekarang kan banyak mereka juga butuh perputaran ekonomi ya, perputaran uang ya. Jadi anggota kami dan termasuk Astindo sendiri juga kita mengadakan beberapa event. Astindo seperti biasa sudah ada Astindo Travel Fair dan Ya. kami nanti minggu depan juga akan ada event dengan salah satu bank digital di GBK dan seperti biasa bank-bank ini memberikan benefit-benefit khusus untuk nasabah mereka. Jadi ada cashback-cashback dan sebagainya. Itu pun juga dilakukan bukan hanya oleh Astindo, tapi juga oleh anggota kami, para travel agent. Mereka berpartner dengan berbagai bank, baik BUMN maupun bank swasta, supaya bank-bank ini bisa memberikan cashback atau cicilan 0%, sehingga biaya perjalanannya tidak terlalu berat. Oke. Jadi lumayan lah ya kalau misalkan beli paket harganya 8 juta dicicil 3 bulan, 6 bulan 0%. Paling nggak kan nanti mereka bisa belanja lagi lebih banyak. Oke, tapi kansnya cukup tinggi dalam artian mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, Bu Pauline. Lumayan Mas Pras, karena satu bank aja mereka bisa kasih cashback misalkan 300.000 sampai 1 juta dan itu sangat lumayan sekali. Kita Oke. minggu lalu baru saja pameran di Surabaya, Astindo World Expo di Surabaya, Iya, iya. dan ini responsnya sangat bagus. Targetnya kita melebihi target, salesnya itu melebihi target baru saja minggu lalu, Astindo World Expo. Oke. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai hotel memang yang masih sangat tergantung dengan perjalanan masyarakat begitu. Bagaimana kebijakan daerah setempat begitu ya, bagaimana juga dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, lantas bagaimana begitu dengan tantangan yang cukup ramaikan belakangan ini, ya ancaman ataupun mungkin ada yang dirumahkan, terus ada bagaimana pilihan terakhir pemutusan hubungan kerja di industri hotel dan restoran itu apakah nanti akan bisa teratasi di momentum libur sekolah saat ini begitu? Ya, kami itu industri yang menjalin komunikasi dengan tim kami, dengan tenaga kerja kami dengan sangat baik, Mas Pras. Oke. Tapi saya yakin semua sektor pariwisata seperti layaknya Mbak Pauline pun sama. Oke. Kita bukan tipe yang seperti manufaktur yang ibaratnya membutuhkan negosiasi yang alot dan sebagainya dari sisi pemberi kerja dan juga pelaksana kerja, tapi kami punya komunikasi yang baik. Oke. Sehingga momentum libur sekolah ini juga menjadi harapan bagi mereka. Dan kategori tenaga kerja di kita itu kan sama-sama kita ketahui, ada yang memang tenaga kerja harian atau daily worker, lalu juga ada yang tenaga kerja yang memang tenaga kerja tetap yang saat ini memang dimaksimalkan dari sisi pengaturan absensinya. Nah, itu semua kita harapkan bisa balik di saat momentum ini sehingga teman-teman tenaga kerja kita juga bisa merasakan manfaatnya, Mas Pras. Tapi dari sisi supporting manpower kita nggak worry akan hal itu karena emang kita punya stok yang cukup aman Oke. dari sisi supporting manpower dan itu juga mereka juga mengharapkan memang sama-sama komunikasi antara teman-teman tenaga kerja yang lagi mengalami unpaid leave atau sedang dirumahkan karena faktor efisiensi pemerintah itu juga baik dilaksanakan dengan tim HR kita dan mereka semua sedang mempersiapkan penyambutan momentum libur anak sekolah Oke. nanti. Wah, berarti benar-benar diharapkan memang memberikan asa yang tinggi juga ya, harapan yang tinggi juga nih terkait dengan industri hotel dan restoran pada saat momentum libur sekolah yang cukup panjang ini begitu ya Pak Yuno. Optimisme Ya. Anda ke depan seperti apa? Apakah ini bisa menjadi pijakan baru juga nih di tahun ini? Pak Yuno? Iya, kita sih harapnya bisnis kita stabil ya, Mbak Pauline ya. Jangan cuman karena hanya satu momentum kita Iya. naik gitu, kita anjlok lagi gitu. Repot juga bisnis kalau misalnya ngejalaninnya kayak gitu, Mas Pras. Oke. Tapi memang kita paham
di era pemerintahan yang baru ini terjadi sebuah, kalau saya bilangnya adalah restart buttonnya lagi dipencet gitu. Jadi Oke, memang kita ya, lagi merestart dan kita bisa menemukan titik yang stabilnya dengan cepat gitu. baik. Dan harapan kita juga adalah pemerintah-pemerintah daerah yang juga baru dilantik Hmm, itu juga bisa inline dengan kebijakan pemerintah pusat. Jadi tidak melakukan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bahkan bertentangan dengan pemerintah pusat dan ujung-ujungnya justru merugikan industri kita gitu. oke, Nah, itu baik, juga menjadi atensi buat kita dan komunikasi tetap selalu kita lakukan. baik. Jangan lupa loh Mas, Hmm, naiknya bisnis kita juga naiknya pendapatan asli daerah kota kabupaten hmm, kan gitu. baik, Saat baik. ini dengan kita turun karena faktor efisiensi tersebut, Ya, PAD kota kabupaten juga kan ikut turun. hmm, Sehingga pergerakan kota untuk bisa melaksanakan pembangunan dan juga kreativitasnya oke, itu juga menjadi terhambat karena mereka juga harus melakukan baik. penghitungan kembali kan. Yes, Pak Yuno. Dan terakhir, Astindo, Bu Pauline bagaimana harapannya tahun ini di momentum pertengahan tahun libur panjang ini? Sebenarnya momentumnya bukan cuma liburan panjang sih Hmm, Mas Pras, tapi bagaimana caranya supaya pemerintah ini balik lagi ya persisten dan konsisten melakukan oke. upaya promosi. Kalau sekarang banyak sekali stakeholder yang bergantung pada government spending dan ternyata government spending ini tidak bisa diharapkan di semester pertama dan nggak tahu semester kedua seperti apa, berarti kan kita harus switch market. Tapi kan switch market itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Yes. Banyak teman-teman yang sudah merasa nyaman dengan government spending dan mereka tidak melakukan upaya promosi ke luar negeri. Oke, kalau kita mau promosi ke luar negeri, kalau dananya juga tidak diturunkan oleh pemerintah, tidak Ya. ada dari pemerintah, ya mau gimana gitu. Swasta sudah pasti nggak akan sanggup kalau harus melakukan promosi jor-joran di luar negeri. Jadi Pemda, Pemprov, Pemkot, siapapun itu harus bekerja sama, bergandengan tangan. Saya setuju dengan apa yang tadi Mas Yuno katakan, kalau kita pariwisata meningkat di daerah, itu meningkatkan PAD. Iya. Nah, jadi PAD-nya ini harus dibantu, dianggarkan untuk melakukan upaya promosi. Sekarang ngebuka airport dinaikkan statusnya jadi internasional, Tanjung Pandan, Palembang, Semarang, dan yang akan datang Oke. Pontianak. Airport sudah dibuka internasional, maskapai diminta untuk terbang. Tapi kalau Pemda, Pemprovnya tidak melakukan upaya promosi destinasi, yang mau datang siapa? Iya, iya, oke. Itu nggak bisa cuma sekedar Baik. buka airport, pesawat masuk, terus Ya. turis akan datang begitu saja. Nggak semudah itu. Betul, Bu Pauline. Berarti memang harus saling bergandengan tangan pemerintah pusat sampai daerah. Kemudian ini menjadi satu integrasi yang cukup kuat begitu dan solid ya. Bagaimana bisa mendukung industri pariwisata, bisa maju kemudian nanti turunannya masuk lagi ke dalam beberapa sektor industri lainnya. Ada juga tadi biro perjalanan, kemudian juga hotel dan restoran. Baik, Bu Pauline, Pak Yuno, terima kasih banyak ini atas waktu informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Semoga momentum libur panjang tahun ini dan diharapkan juga menjadi pijakan yang cukup kuat untuk menyambut sampai paling tidak perjalanan di akhir tahun 2025 yang semakin baik lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Pauline, Pak Yuno, terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Mas Yuno.